Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu yang gokil banget, yaitu Air Jordan 38. Ini jujur aja jadi sepatu Air Jordan favorit gue setelah Air Jordan 34. Kangen banget sih rasanya sama sepatu Jordan yang punya teknologi yang bener-bener di atas rata-rata kayak gini. Bahkan sepatu ini menurut gue jauh dari si performance-nya di atas sepatu Air Jordan 37, 36, kalau sama 35 ya bisa dibilang agak mirip-mirip dikit. Tapi secara overall gue happy banget karena gue ngerasa seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini ngingetin gue sama sepatu Air Jordan favorit gue, yaitu Air Jordan 34. Dan sepatu ini dari sisi premiumnya lumayan ngingetin gue sama sepatu Air Jordan 23. Secara looksnya sepatu ini sih gokil, keren banget. Dan dari sisi performance gue ngerasa sepatu ini juga jadi salah satu sepatu yang menyenangkan sekali sewaktu gue pakai di lapangan. Meskipun ya bisa dibilang dari sisi harganya sepatu ini jual dengan harga 3.169.000, which is itu nggak bisa dibilang harga yang terjangkau untuk sebuah sepatu basket, berasa premium banget. Tapi di satu sisi sepatu ini menawarkan banyak banget fitur yang bisa dibilang di atas rata-rata juga. Yang pertama gue pengen bahas dari sisi cushioningnya, dimana sepatu ini menggunakan cushioning andalan dari Nike ataupun Jordan Brand, dan sepatu ini menggunakan cushioning full length Dumstrobel ditambah dengan adanya full length Formula 23 foam di bagian bawah sepatunya. Meskipun Formula 23 foamnya itu bisa dibilang tipis, kalian bisa lihat di sini ada bagian foam yang terekspos warna merah, tapi dengan dibikin terekspos seperti ini, feel-nya tuh berasa jadi cukup nyaman gitu. Ditambah kalian tetap akan mendapatkan sensasi bouncy dari teknologi full length Dumstrobel yang ada di sepatu ini, dan Formula 23 foamnya ini memberikan sensasi yang soft dan juga smooth banget sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Perpaduan antara kedua cushioning tersebut memberikan feel yang sebenarnya berasa agak tinggi sewaktu gue pakai sepatu ini. Mungkin buat kalian para pemain basket yang mengutamakan court feel, kalian nggak akan terlalu demen sama sepatu ini. Tapi buat kalian yang mencari impact protection, kalian suka dengan sensasi cushion, ya kalian bakal demen sama apa yang ditawarkan di sepatu Air Jordan 38. Di samping itu, secara engineeringnya sendiri, menurut gue sepatu ini tuh kayak asik banget. Dimana di bagian bawah toolingnya, kalian tuh bisa ngeliat di sini ada bagian yang dibikin agak rounded, di bagian depannya juga, sama sepatu ini kebantu banget dengan adanya X-plate di bagian bawahnya. Dimana di bagian bawahnya di sini terdapat TPU please yang bentuknya kayak huruf X gitu guys. Ini berfungsi sebagai torsional support, terus ini juga berfungsi sebagai lateral support juga. Serta yang menurut gue paling berdampak, ini juga menurut gue berfungsi dalam memberikan kalian propelling feeling sewaktu menggunakan sepatu ini. Jadi kombinasi antara cushionnya yang udah nyaman, ditambah dengan adanya sensasi propelling feeling dari penggunaan X-plate yang ada di sepatu ini, itu tuh ngasih sensasi yang komplit aja untuk sebuah sepatu basket guys. Di samping itu yang gue seneng lagi dari sepatu ini ada dari segi penggunaan materialnya, dimana ini juga bisa dibilang jauh banget kalau gue bisa bandingkan sama sepatu Air Jordan 37. Kalau kalian tahu Air Jordan 37 menggunakan material no-weave yang berasa plastiki banget, di sepatu ini kita masih tetap mendapatkan sensasi yang agak mirip-mirip di bagian samping sepatunya sini. Di sini ada material yang terbuka juga, tapi dari sisi build-nya, dari sisi implementasinya itu beda banget dan nggak berasa seplastiki Air Jordan 37. Malahan secara keseluruhan kita akan mendapatkan build dari synthetic material yang menurut gue secara feel-nya ini juga berasa nyaman banget sewaktu dipakai. Berasa kayak leather asli meskipun ini build-nya menggunakan material sintetik. Implementasi dari material tangnya juga berasa mewah. Terus di bagian belakang sekali lagi kita akan mendapatkan build yang lebih kokoh dengan adanya penggunaan sintetik material yang di overlay dengan beberapa rajutan yang bikin sepatu ini kelihatan detailnya itu cakep banget guys. Sama satu hal lagi yang cukup menarik dari si materialnya, sepatu ini tuh cukup banyak bolong-bolongnya. Jadi dari sisi ventilasi yang ditawarkan ini juga jadi salah satu fitur yang cukup baik di sepatu Air Jordan 38. Dan untuk fitnya sendiri ini jadi salah satu bagian yang gua favoritin karena ini cukup ngingetin sama Air Jordan 34 tapi dibikin agak sedikit lebar di bagian depannya. Jadi kalau gue sendiri sih gue lebih prefer untuk beli true to size di sepatu ini. Buat kalian yang punya kaki lebar, gue juga saranin untuk kalian beli true to size di sepatu Air Jordan 38 ini guys. Secara build-nya sendiri asik banget di area belakang sepatunya. Ini nggak ada build yang aneh-aneh gimana. Padding-paddingnya ini tebel, enak banget, sculpted. Terus material tangnya sekali lagi berasa premium banget, fittingnya enak. Dan secara keseluruhan paling yang perlu kalian perhatiin adalah di bagian samping dari sepatunya. Dimana sekali lagi ini kalian bisa ngeliat
ada X-plate yang menjalar. Di sini gue ngerasa ada hotspot sewaktu gue pertama kali menggunakan sepatu ini. Dan ini menurut gue jadi bagian yang perlu di break in aja. Setelah beberapa kali pemakaian, sensasinya hilang dan gue bisa ngedapetin fit yang proper di sepatu ini guys. Lanjut lagi untuk bagian traction sepatu ini, menurut gue performance-nya cukup oke. Entah kalian mau gunakan di lapangan basket indoor, lapangan basket outdoor, ini bisa mengcover pergerakan gue dengan baik. Entah gue mau bergerak secara lateral, secara linear. Di bagian tengah di sini juga ada pivot zone-nya. Jadi kalau kalian mau melakukan spin move, ini kebantu banget, sensasinya bener-bener smooth dengan adanya semua teknologi yang ditawarkan oleh sepatu ini. Tapi satu hal yang perlu jadi bahan pertimbangan kalian buat kalian yang sering main basket di lapangan outdoor, di bagian bawahnya di sini ada foam yang terekspos dengan adanya implementasi TPU sama rubber piece di bagian bawahnya. Ini jadi bagian yang menurut gue secara durabilitasnya perlu dipertanyakan juga, karena beberapa dari orang-orang yang gue lihat nge-review sepatu ini, mereka juga menginfokan kalau bagian ini jadi bagian yang kurang begitu durable. Entah lemnya itu bisa copot, ada bagian yang terkikis dan lain sebagainya. Meskipun selama gue pakai sepatu ini gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma gue pengen infoin kalian, terutama buat kalian sering main basket di lapangan outdoor yang kasar, ini sih bakal jadi bagian yang perlu kalian perhatikan lebih lanjut lagi. Sisanya sih menurut gue sepatu ini nyenengin banget dari segi fitur-fitur support, semuanya bisa berkontribusi satu sama lain. Dari sisi fittingnya yang nyaman dipakai, terus adanya penggunaan X-plate di bagian bawah memberikan torsional support, memberikan fitur lateral support yang asik. Terus di bagian samping sepatunya di sini yang mungkin sangat visible adalah dengan adanya implementasi dari outrigger yang kepotong gitu bagian tengahnya. Awalnya sih gue agak skeptis waktu ngeliat ini, tapi ternyata waktu dipakai aman-aman aja dan bisa memberikan performance yang cukup gokil juga. Tractionnya juga aman, nggak ada masalah. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, semua fitur-fitur yang ada di sepatu ini berkontribusi untuk memberikan sepatu basket yang mewah dan fitur-fitur supportnya juga menurut gue aman banget waktu dipakai. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Air Jordan 38. Buat kalian tertarik sama sepatu ini udah available di beberapa retail store di Indonesia. Dan gimana pendapat kalian mengenai sepatu Air Jordan 38 ini? Gue penasaran dengan komen-komen kalian di bagian bawah. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.